Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pengurus dan segenap keluarga besar grup WhatsApp Safari Subuh Minang dan simpatisan Kota Bengkulu. Betul kan, Dok? Yang kami hormati juga pengurus dan jamaah Masjid At-Taubah Kebon Beler atau Kerukunan Sosial Keluarga Minang, KSKM, keluarga besar. Betul ya Anda? Dan juga yang kami hormati segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah Kebon Beler. Anda enggak, At-Taubah ada karena At-Taubah dan Ukhuwah ini mereka berteman akrab. Iya, kalau pengajian di Al-Ukhuwah jamaah Taubah datang ke sana. Kalau pengajian di At-Taubah, Al-Ukhuwah datang ke situ. Jadi saya tidak salah sebut. Karena saya ngisi juga di dua-dua masjid ini. Ayahanda dan ibunda dan bundo, saudara dan saudariku, akabanyo. Lai sehat-sehat aja. Gimana fase enggak saya? Lah diakui sebagai semendo dah. Hah? Soalnya saya suka makan lontong tunjang juga. Ya. Darah Minang lah mengalir ke saya. Yang kue yang bule-bule warna kuning itu apa? Wah, salah apa? Salah itulah saya. Tidak tahu kamu saya suka ke salah itu. Kalau lah temakan itu ke lontong tunjang itu, hilang lah ingatan tadi. Mudah-mudahan kalau ada kayaknya, bawon-bawonnya ada. Jadi saya mengetahui bahwa suku Minang itu salah satu suku yang masyhur di Indonesia ini, bahkan barangkali di dunia. Kalau kita cari di sudut-sudut pelosok dunia tuh ternyata ada orang Minang. Apalagi rumah makan Padang ada. Kayaknya banyak pemilik rumah makan Padang segera tolong tanduin saya kok. Jadi kalau saya situ itu seramri ya. Nunduk beliau. Barakallahu. Jadi suku Minang itu terkenal dengan beberapa karakternya. Salah satu karakter itu yang saya ketahui dari sekian banyak karakter itu, ya ini ada pantun Minang, betul ya? Pantun Minang itu, jadi orang Minang itu bagus sekali dalam membuat pantun-pantun, baik itu pantun pendidikan,
pantun agama, dan seterusnya. Kalau kita baca para ulama-ulama yang berasal dari Minang, dan salah satu yang besar dari antara yang besar itu Buya Hamka, itu saya ada beberapa banyak tulisan beliau itu, beliau selalu menyelipkan di situ pantun, dan itu menjadi kekhasan para ulama dari Minang itu. Saya nggak tahu apakah pantun ini masih ada di kita keluarga besar Minang. Masih ada? Masih. Di majelis safari subuh masih dilantunkan. Masya Allah, barakallah. Ando Julisman sering juga berpantun saya. Dalam segala ceramahnya pantun dulu. Nah, oleh karena itu barangkali saya pikir ini sesuatu yang nggak salah. Ya, ini pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan pelajaran dari pantun Minang. Apa tadi? Pelajaran dari pantun Minang. Tentu pantun Minang itu banyak sekali. Mungkin puluhan, ratusan, barangkali ribuan. Betul gak ya Anda? Mungkin ada yang punya buku khusus tentang itu ya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini tentu cuma 1 buah atau 2 buah. Dan sumber yang pengambilan ini saya ambil dari infosumbar.net. Di situ saya membacanya, lalu ada makna atau arti dari pantun itu. Insya Allah saya mencoba untuk mensyarahkannya, menjelaskannya dengan sumber-sumber dari Islam. Ayah bunda, saudara dan saudariku sekalian, jamaah safari subuh. Pantun yang pertama. Gimana ya? Mudah-mudahan saya nggak salah nyebutnya ya. Makhraj saya insya Allah benar ya, tajwidnya insya Allah ya. Indak mangece baati kusui, mukonan jani dinampakkan. Walau harimau di dalam parui, kambing juo nan dikaluakan. Kira-kira bagus kan? Salah mulu, saya kena tazir mulu. Benar gak ya? Benar gak ya? Nah, ini bakalnya semendo saya itu kayaknya. Dikatakan di sumber yang saya ambil ini, artinya itu yakni meski hati kita sedang marah, maka berusahalah untuk selalu tenang. Itu maknanya. Karena Allah menyukai hambanya yang mampu menahan marah. Jamaah rahimakumullah, jadi marah itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita, manusia normal. Orang normal pasti dia ada marahnya, ada bagian sifat itu memiliki sifat marah. Kita bukan tiang listrik yang dipukul oleh penjago atau ronda malam. Dia nggak akan marah, mau dipukul 1 kali 2 kali dia nggak marah. Tapi kalau manusia adalah sesuatu yang normal kalau dia punya marah. Tapi yang hebat itu yang dia bisa tahu kapan akan marah, kapan dia bisa menahan marahnya itu. Makanya ada istilah itu pemarah. Ya kan? Beda marah dengan pemarah. Benar ibunda? Ada nggak suami ibunda yang pemarah? Disediakan makan, marah. Tidak disediakan makan, tambah marah. Tidak dipicit, marah. Tidak micit, tambah marah. Ayah anda ada istri yang pemarah? Banyak juga. Oh, kalau bahasanya pemberang. Nah, salah saya juga. Pemarah idaknya Ustaz, pemberang suami saya itu, la ilaha illallah. Ya sabarlah.
Ayah anda juga kalau punya istri yang pemberang tuh syukur aja itu. Mungkin ada hikmahnya, karena Rabbana ma khalaqta hadza batil. Enggak ada yang sia-sia. Mungkin kita dikasih istri yang cerewet itu ada hikmahnya untuk kita, sehingga kita ada kontrol. Mobil itu perlu rem, dia kalau gegas terus tabrak. Saya itu, istri saya itu pendiam orangnya. Tapi kalau pagi-pagi itu dia yang paling, waduh. Kenapa? Karena rumah itu nggak bergerak kalau istri saya nggak ngedumel. Anak mau sekolah kan sama, kita punya semua. Pasti istri kata, cepetlah sekolah aku. Jadilah main HP itu, ya kan? Saya pun dimarahin. Jadilah mulu main HP itu. Anak tuh nengok. Nah, jadi ada hikmahnya di situ. Jadi ibunda, tidak apa-apa ibunda. Karena itu marahnya tepat. Iya. Nah, makanya di dalam Al-Quran salah satu sifat orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 134 itu, dia memiliki sifat wal kaziminal ghais wal kaziminal ghais. Apa itu? Yakni orang yang mampu menahan amarah, bukan yang menghilangkan amarah. Nggak bisa menghilangkan amarah. Salah satu sifat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Ayat 134-nya, allazina yunfikuna fis sarra, orang yang mampu berinfak, menafkahkan, baik waktu senang, baik waktu susah. Jadi keliru kita selama ini. Pemahaman kita, ngapo kau tak nyumbang, ngapo kau tak sedekah. Ai kelaklah kalau aku sudah kaya. Kau kan gaji kau sudah 2 juta. Ai kelaklah tunggu 20 juta. Itu tidak tepat. Kalau dengan ayat ini, orang yang bertakwa itu dia mampu menafkahkan hartanya walaupun lagi susah, apalagi waktu. Banyak sekali kisah-kisah yang menarik tentang para salafus soleh kita dahulu di dalam memanage ini. Yani kemampuan dia berinfak, sampai kita ada seorang sahabat itu datang tamu dari jauh. Sedangkan makanan itu hanya cukup untuk tamu ini. Dia suruh istrinya itu matikan lampu dan menenangkan anak-anaknya. Lihat, sampai seperti itu mereka. Karena salah satu sunnah Islam itu adalah menjamu tamu. Iya, tamu itu kita jamu dalam sunnah itu 3 hari 3 malam. Lewat dari situ kita boleh tapi kalau ini tamu kita ya. Wal kaziminal ghais, orang yang menahan amarahnya ini. Ini memang berat ini, karena memang ganjarannya surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardh. Menahan amarah. Kawannya itu apa? Wal afina 'anil. Nah, biasanya orang yang mampu menahan amarah itu ibunda, dia insya Allah bisa memaafkan kesalahan orang. Dia nggak pernah berkata tiada maaf bagimu. Itu bukan sifat orang bertakwa. Tanjung yang pun maafun, padahal dulurnya sendiri, sepupunya sendiri tidak berteguran sudah 30 tahun. Ada tak jamaah safari subuh seperti itu? Kasihan sekali kalau sudah ikut safari subuh tapi masih bermusuhan, tidak ada kata maaf. Kalau ketemu di pengajian, malah mau duduk situ adusi, malah mau duduk situ adusi. Ya. Kemudian di dalam memanage marah ini ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah itu, ada seorang sahabat itu
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba beritahu satu amal yang bisa aku kerjakan." Jadi hebatnya para sahabat tuh, mereka malah bertanya kepada Nabi, amal apa yang bisa dilakukan. Mereka tujuannya untuk dilaksanakan. Lalu kata Nabi, "La taqdok." Apa itu la taqdok? Apa? Nah, jangan marah aku saya nanya berkali-kali. La taqdok. Apa ya Rasulullah? La taqdok. Apa ya Rasulullah? La taqdok. Jangan marah. Dites langsung ya. Kenapa? Ini sifat yang buruk kalau kita tidak mampu mengaturnya itu. Nah, itu kita. Lalu ada lagi satu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Kalau tadi dari Abu Hurairah ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang kuat itu?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa orang yang kuat itu, wahai para sahabat?" Kata para sahabat, ada yang menjawab, "Pegulat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bukan. Orang yang kuat itu yakni orang yang mampu menahan amarah." Jadi ibunda, ayahanda, kalau ingin dikecek orang yang kuat, mampu menahan amarah. Orang yang besar badannya mengangkat barbel 100 kilo dia sanggup, tapi belum tentu dia sanggup menahan amarah. Tapi ada orang yang kecil badan, dia mampu menahan amarah. Yang bahayunian sudahlah kecil, pemarah ayo bahayun. Anu dia lincah. Ya. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi 3 derajat manusia dalam hal marah itu. Yang pertama itu beliau katakan, yakni orang yang marahnya keras, marahnya itu berlebihan sampai menghilangkan akalnya. Jadi secara lahiriahnya itu ibunda, matanya itu kalau marah itu apa warnanya apa? Merah seperti ikan yang busuk itu ya. Ngomongnya ngelantur. Bahkan wajahnya yang cantik, yang ganteng itu berubah jadi apa? Berubah itu jadi buruk. Itu terlihat itu. Apabila orang itu sedang marah itu. Ya. Kemudian lisannya itu dia berkata keji. Ini sifat marah yang paling rendah, ini keras marahnya. Kotor, lihat kalau orang sedang marah itu kan kita bisa lihat karakter dia. Marahnya ini tingkatan mana ini. Coba kalau orang, apalagi kalau orang Minang lagi marah kan, mengerikan sekali. Itu 5 huruf yang sering diomong tuh terkenal. Pangkalnya P, akhirnya E. Ya Allah, sampai semua suku yang lain pun kadang-kadang ikut juga marah itu dengan memakai kata itu. Ya, lisannya keji, kotor. Yang kalau dia lagi normal, lagi dalam keadaan normal, dia pun malu kalau menyebut apa yang dia sebut tadi itu ketika dia marah itu. Oleh karenanya di dalam syariat kita itu ucapan talak itu, tahu talak ya, menceraikan istri itu tidak sah kalau dalam keadaan marah yang sangat itu. Ini hadisnya dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama membagi orang ketika mentalak istri itu, marah itu ada 3 tingkatan. Ada yang marahnya itu ketika mentalak, menceraikan istri, marahnya itu menutupi akalnya itu, hilang akalnya. Nah itu kalau tersebut talak itu tidak jatuh, tidak jatuh. Tapi kalau dia marah dalam keadaan sadar,
maka jatuh itu. Sebagian ulama lagi ada yang pertengahan, dia marah yang sangat marah. Sangat dia marah ketika melontarkan talak itu. Tapi itu tidak sampai menghilangkan akalnya. Ulama berbeda khilaf dalam hal ini. Pendapat yang terbaik tidak jatuh talaknya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh nanti para asatidz terutama bisa memeriksanya di kitab semacam fikih sunnah dari Syekh Said Sabiq. Kemudian marah yang keras ini itu bisa terlihat dari anggota badannya. Dia bisa mukul, merobek, melukai, bahkan membunuh. Loh, coba lihat kemarin kerusuhan itu kan. Itu kan orang pada marah semua, benar nggak? Dan marah itu ternyata bisa nular. Kalau diprovokasi, inilah bahaya itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bertolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Maka kita nggak boleh kita memprovokasi orang supaya orang marah, nggak boleh. Karena kalau orang sudah marah tertutup, coba kita lihat tuh. Kalau dalam keadaan normal nggak mungkin dia bisa ngangkat kulkas sekaligus tabung gas, itu nggak mungkin. Mau robohkan pagar yang besar sendirian 2 orang nggak mungkin. Itu ketika dia marah bisa dia lakukan itu. Buruknya itulah dia buruknya yang namanya marah itu. Yang kedua, tingkatan marah itu lembek. Apa ibunda? Lembek. Jadi dia hampir atau bahkan sudah hilang lagi dari dirinya marah itu, ayah anda. Hilang itu, nggak ada lagi sama sekali. Jadi kalau dia dibuat marah oleh orang, maka dia nggak marah. Padahal marah di situ perlu. Sehingga ada orang yang apabila istrinya diganggu oleh orang lain, dia cemburu, dia marah. Ini normal nggak? Normal nggak? Normal. Pasti ibunda juga senang. Suamiku marah, berarti dia cinta sama aku. Kalau ada suami yang istrinya diganggu orang lalu dia nggak marah, nah ini berarti nggak normal. Ibunda, suami ibunda kalau ibunda diganggu laki-laki marah nggak? Ibunda kalau suami ibunda diganggu perempuan lain marah nggak? Padikin ya nih kok. Baik-baik ya nih kok. Amril tanya apa lagi? Ibunda kalau suami ibunda diganggu wanita lain dalam tanda kutip marah nggak ibunda? Ada normal itu. Yang ketiga tengah-tengah. Nah yang bagus ini nih. Ya ini dia mampu mengontrol marahnya itu. Kapan dia marah? Jadi marah itu perlu. Nabi itu beliau marah kalau masalah agama. Makanya ada dalam Al-Quran itu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u keras dengan orang kafir, marah kita. Kalau saudara kita di Palestina ini marah kita, benar kan? Ada yang melakukannya bakar bendera negara itu, robek wajah si anu yang jahat dengan itu perlu. Jihad itu marah itu. Bahkan kalau dalam riwayat itu Nabi kalau lagi khutbah itu merah mukanya, meninggi suaranya, dia marah, memperingatkan ada orang kafir yang mau menyerang. Jadi perlu marah itu, ayah anda ya, perlu. Ya, kalau nggak ada marah. Nah, tapi kalau soal dirinya, diri dia yang diganggu, Nabi nggak marah. Pernah ada seorang badui, orang pelosok, ditariknya sorban Nabi sampai merah lehernya. Beliau nggak pernah, biarkan dia orang, dia nggak tahu dia orang kamu. Pernah ada badui yang kencing di mana? Sudut masjid itu, iya kan? Sahabat marah, woi. Nabi bilang biarlah, dia tidak tahu. Tidak apa. Kalau dilarang nanti malah melebar kemana-mana itu. Udah biar kata Nabi, biar dia selesai hajatnya, nanti siram pakai air timbul. Woi lihat habis.
Saking sudah dia selesai, Nabi panggil, wahai saudaraku, masjid itu suci, nggak boleh dipakai untuk yang kotor. Sampai senang nian Badui tadi nasihat Nabi. Sampai dia berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati selain aku dan Muhammad. Saking senang itu. Jadi dari sini kita dapat pelajaran bahwa salah satu sifat yang disukai oleh manusia itu yakni orang yang tidak suka marah. Orang suka dengan orang yang nggak pemarah. Istri, dia suka kepada suami yang nggak pemarah. Suami suka dengan istri yang nggak pemarah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hati orang, salah satu sifat yang kita punya, jangan jadi pemarah. Sebagai anak, kita nggak suka kalau punya orang tua marah, cepatnya marah. Apa mau ganti-ganti TV itu? Papa nih lagi nonton Indonesia lawan siapa? Lawan Libanon, tengok kacamata kosong-kosong. Marah nih. Padahal cuma, nah lagi nonton ini aja. Ini perlu belajar ini ya. Insya Allah, tahulah kita ya. Karena pengajian ini sudah lama, bagaimana teknik untuk supaya kita jangan pemarah itu ibunda. Kata Rasulullah itu pertama, kalau kita marah ibunda, ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonir. Lalu kalau juga enggak berwudu, kalau marah itu berwudu. Kurang juga mandi. Kurang Ustaz mandi, panggil pemadam kebakaran minta guyur. Karena marah itu api. Dia kalah dengan dalam tekniknya itu, kalau kita marah berdiri tegak, apa yang udah ayatnya duduk. Kalau kita marahnya lagi duduk, cepat berbaring. Kalau kita marah berbaring, cepat telungkup. Kira-kira itulah. Jangan kita marah lagi baring, kita duduk. Kita marah lagi duduk malah berdiri. Kita marah berdiri malah jadian itu. Yakni api disiram. Itu perlu pembahasan khusus ya. Kalau kita luaskan pembahasan marah ini, subhanallah, luas sekali. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang pemarah. Yang kedua, dikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Pantun yang kedua. Biasokan anak-anak jo sumbayang, aja batauhid sarato iman. Santoso dunia jo akhirat sanang, lape hutang ibu jo bapak bajalan. Ini dikatakan di link yang saya ambil itu, artinya itu, jadilah orang tua yang mampu mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh, patuh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini kewajiban orang tua. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan itu, bahwa kita ini akan diminta tanggung jawab atas anak-anak kita. Pasti. Ayahanda, ibunda, saya, Amri, kita nanti akan dituntut oleh anak kita di akhirat itu. Berapa banyak orang tua yang soleh, tapi anaknya menuntut di akhirat. Bapak, aku gak pernah ngajarin aku. Oleh karenanya, lihat ajaran Al-Quran itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan seorang soleh, hamba Allah yang bernama Luqman. Mana ada yang namanya Luqman? Masya Allah, ayahanda Luqman. Bersyukur kando udah adu nama udah di Quran itu. Surat Surat berapa tuh ibunda? Surat Luqman tuh? Surat ke-31. Surat Luqman. Barakallahu fiik. Itu di situ dicantumkan Allah, disebutkan oleh Allah bagaimana Luqman mendidik anaknya. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik. Ini ajaran yang kita orang tua yang ngajarin anak-anakku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Jangan ayah, emak tak ridho kalau kamu pakai jimat-jimat. Percaya dengan tahyul bid'ah khurafat. Kamu pergi ke dukun dan seterusnya. Itu orang tua ngajarinnya.
Lihat Luqman tadi, ya bunayya la tusyrik. Inna syirka la zulmun azim. Kegelapan, zulum, syirik itu. Karena syirik itu masih ada di sekitar kita. Ada ibu-ibu waktu hamil bawa gunting kemana-mana dengan pemahaman supaya tidak terkena sial dan tidak diganggu oleh kuntil bapak, kuntilanak. Ini syirik. Apa bawa gunting-gunting? Bala bahaya kelak jatuh. Ini masih banyak tuh. Anak bayi di lehernya, di tangannya, di pinggangnya diikat apa namanya? Gelang bahar. Pokoknya itulah. Jangan sampai di keluarga besar Minang ada yang masih melakukan itu. Inna tiwala wa ta'min syirkun, kata jampi-jampi, jimat-jimat, kata Rasulullah, syirik. Kalau masih ada keluarga besar yang naruh tapal kuda, cermin, apa lagi, duri, salak dengan anggapan keyakinan supaya tidak ada balak, syirik. Kalau ada yang punya rumah makan menempel foto angkuh, saya tidak tahu. Kalau sampai ada keyakinan menempel foto itu datang pembeli, supaya datang orang dengan nempel itu, maka kita khawatir ini bagian daripada cabang kesini. Ya harus saya sampaikan ini, maaf. Termasuk Anda yang berdagang itu, kalau pembeli pertama datang pagi-pagi laris, itu apa ya? Ada yang menggaler, wajah menggaler. Anda pedagang wajib belajar bagaimana cara berdagang Islam itu. Bukan hanya nggak boleh nimbangin burung, ngurangi timbangan, dusta, kain nomor 5 dibilang nomor 1, termasuk juga hal-hal yang riba. Nanti belajar lagi ya Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya minjam duit, kita kasih 10.000, pinjam duit kau 5.000 dulu. Transaksi langsung itu coba ada riba an-nasiyah. Nanti Ustaz Rahmat tuh beliau yang pakarnya. Operasi keliling, termasuk juga ganti uang baru 100.000 diganti 90.000. Itu apalagi yang masalah kesyirikan tadi. Laris. Mak, dari mana itu ya? Sampai ada juga supaya dia laris taruh tanam apa? Jimat di warungnya. Sampai ada dia iri dengan pedagang di depan disiram jampi-jampi supaya ini syirik. Ini harus saya sampaikan. Ajar kepada anak kita. Ya. Jadi kita mendidik anak kita itu. Allah katakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ini kewajiban suami, kewajiban ayah didik anak kita. Jaga anak kita dari api neraka. Di surah Toha ayat 130, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu salat, bersabar kamu. Dalam hadisnya itu kata Nabi, suruh anakmu salat usia 7 tahun, pukul dia usia. Kita harus ini marah kita. Ibunda punya WhatsApp. Punya WhatsApp Ibunda? Punya grup keluarga? Jangan lupa setiap waktu masuk sholat, ibunda jangan bosan-bosan ingatkan anak, sudah sholat belum? Lai sholat kau, betul lah? Nah, salah atau benar? Lai sholat ada tanda ya? Allah sholat maaf saya ada ini. Allah sembayang banyak koreksi 3 kali. Allah sembayang tanya aja itu ibunda, nggak apa-apa. Suami Ustaz, suami juga cah itu kan. Allah sembayang betul lah. Nggak apa-apa. Ibu saya itu semoga Allah merahmatinya itu. Setiap jam 3 malam dia selalu di grup keluarga saya itu. Ibu saya itu sudah 73 tahun. Bangun, tahajud.
Saya aja, Pak Ustaz Amri bangun. Padahal mungkin kata adik-adik, mama tuh ngapus sih bang. Entah kita baju, entah tidak. Tapi itulah orang tua. Jadi ibunda jangan peduli. Nah itu bisikan syaitan. Terus saja mendidik anak kita sampai kita melintas. Jangan bosan. Apalagi zaman sekarang sudah ada api. Anak ibunda di Jakarta merantau, walaupun sudah menikah, lai kau sholat. Apa kabar kamu? Ada belagu kamu? Jangan ngapor. Nasihati. Ini kewajiban kita itu. Ya. Nah, ini kalau di panjangkan lagi tentu luas sekali. Saya pikir cukup atau satu lagi lah ya. Pantun yang ketiga, dek rajin pandai nan datang, dek male buruk taswo. Hari pagi menanti patang, insaplah diri jo tubuh. Artinya senantiasa mengingat kematian, kehadiran yang kita tidak tahu, karena itu beramal baiklah, taubatlah sebelum datang kepada Allah. Jadi kita diingatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bukan calon, bukan. Kalau calon mati itu berarti sama cagup, bisa jadi gubernur, bisa tidak. Kalau mati itu pasti mati. Tinggal nunggu. Oleh karena yang penting itu kita siapkan. Makanya kata Nabi, siapkan waktu yang 5 sebelum datang. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, hidup sebelum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini mampu mempersiapkan kita dari waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Barangkali ini cukup yang bisa sampaikan. Ada yang ingin tanya? Kalau bukan calon mati, berarti kita ini mayat berjalan gitu. Iya, dikatakan di dalam Al-Quran, orang yang hidup itu adalah orang yang hidup hatinya. Orang-orang yang beriman itu orang yang hidup. Orang-orang yang kafir, maka itu dikatakan oleh Allah orang yang mati pada hakikatnya. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azab. Iya. Orang kafir itu sifatnya itu mati dia. Siapa yang punya mata tapi tidak mendengar? Siapa yang punya mata tapi tidak melihat? Siapa yang punya telinga enggak mendengar? Orang mati. Lihat tafsir ayat Al-Baqarah awal-awal itu. Apa itu? Orang kafir itu dihagi tahu samu aja. Apa ayat itu? Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Dihagi tahu samu aja nya udah di fi qulubihim marad. Tutup hati. Makanya kita tuh berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Maka ibunda bersyukur kepada Allah, lembut hati itu. Lihat ibunda tadi bangun malam, ada yang jam 2, jam 3. Lalu dingin padahal kan. Lalu ada yang mandi, ada yang wudu. Kenapa? Karena sudah merasakan hawalatul iman. Apa hawalatul iman? Kenikmatan manisnya iman. Coba lihat, manis itu nagih. Anak kita senang nian dengan permen itu. Kenapa? Susu itu manis. Makanan itu kalau kita sudah suka seperti manis. Maka iman itu kalau sudah manis terasa, maka wajar para sahabat dulu mereka mati dalam Allah, mengorbankan hartanya. Umar 50%, Abu Bakar 100%, karena mereka awal itu iman. Sudah merasakan manisnya iman itu. Ibunda bangun meninggalkan tempat tidur, fatahajjat bihi nafilatallak. Nangis sampai suami aja nggak tahu. Ampuni aku dosa, ya Allah. Nggak tahu, anaknya aja yang ngorok nggak tahu. Nikmat, manis.
Sama seperti kita ketagihan makan lauk di sederhana. Kenapa? Karena nikmat. Orang yang kenapa ayah anda pergi ke masjid? Karena nikmat, benar kan? Maka itu yang kita cari. Coba lihat, saya yakin ini jamaah safari subuh ini sudah merasakan kenikmatan taklim mengaji ini. Nak paham nak tidak, pokoknya duduk aja. Apalagi kalau misalnya ada satu season ustadznya ceramah pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir. Kira-kira paham tak? Duduk semua, paham itu insya Allah. Nah itu barangkali ini cukup ya? Cukup ya? Insyaallah pas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman keluarga besar grup WhatsApp Safari Minang ini dengan pantun-pantun Minang yang sangat bagus sekali. Itu saya baru sebut 3 ya. Masih banyak lagi tuh. Kalau kita, oh insyaallah taala, insyaallah taala, insyaallah taala. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada hadirin saya mohon maaf. Kita akhiri semua dengan kafaratul majlis. Kata Nabi, doa kafaratul majlis ini kalau kita baca maka insya Allah apa kesalahan yang ada di majlis itu Allah ampuni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.